Perkenalkan, nama saya Janita Mulyananda dari kelompok 3. Jadi kita akan mempertanyakan tentang demokrasi, boleh? Boleh? Jadi pertanyaan nomor 1, apa yang Anda ketahui tentang demokrasi? Menurut saya itu demokrasi adalah suatu keputusan yang diambil secara bersama gitu, karena kan demokrasi ini dasarnya itu dia menghargai pendapat orang kan ya. Namun keputusannya itu tetap diambil secara bersama, walaupun banyak pendapat dari mereka, tapi biasanya itu mereka dirangkum menjadi satu. Untuk pertanyaan nomor 2, apakah Anda pernah melaksanakan sikap dan juga perbuatan demokrasi? Kalau pernah, berikan contoh. Tentu aja kita pernah melakukan kegiatan demokrasi ini di sekolah, apalagi kan waktu SMP ataupun SD kita ada pemilihan ketua kelas, terus juga ada pemilihan ketua OSIS yang tentunya dilakukan secara bersama-sama untuk mencapai suatu persatuan dalam keputusan bersama. Gak mungkin mereka itu mengambil keputusannya dengan paksa gitu. Gak ada rasa kebersamaannya, itu bukan demokrasi. Kalau ngomong tentang pendapat, kira-kira bagaimana pandangan Anda jika ada perbedaan pendapat? Kalau saya misalnya ada teman yang berbeda pendapat dengan saya, tentunya saya itu biasanya mikir kenapa alasan mereka tuh pendapatnya seperti itu. Saya lebih terbuka terhadap pendapat mereka. Lalu biasanya saya juga setelah melakukan hal itu, saya akan berusaha untuk mencari jalan tengah dari pendapat kita masing-masing supaya kita tuh nyaman. Kita nggak merasa kok pendapat lu doang sih yang didengar, pendapat gua nggak didengar gitu. Jadi mending kita cari jalan bersama. Oke, untuk pertanyaan nomor 5, apa yang Anda ketahui tentang pemilu? Tahu tentang pemilu itu suatu pemilihan yang dilakukan secara rahasia, terus jujur dan terpercaya. Biasanya itu mereka dilakukan saat ingin memilih ketua daerah atau presiden di kalangan umum masyarakat. Oke, ini ada pertanyaan bonus dari kelompok kami. Kira-kira menurut opini Anda, di Indonesia itu kan dilakukan demokrasi. Kira-kira ada nggak sih sistem yang cocok untuk di Indonesia selain demokrasi? Kalau enggak, bisa disebutin kenapa? Kalau ada, berikan contoh. Menurut saya sih itu udah cocok ya, apalagi kan di UUD itu mengatakan bahwa keputusan itu ada di tangan rakyat. Menurut saya itu udah cocok, tapi ada beberapa pemerintahan yang masih kurang gitu melakukan cara demokrasi ini. Jadi makanya rakyat tuh masih merasa kayak adanya perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat. Terus mereka merasa mereka tuh gak didengar sama pemerintahan. Padahal pada dasarnya tuh emang pemerintahnya aja yang kurang tepat menyampaikan apa yang sebenarnya tuh mereka ingin lakukan. Padahal tuh mereka ingin melakukan sesuatu yang baik untuk masyarakat, namun penyampaiannya aja yang salah. Oke, itu dari pertanyaan kami. Terima kasih udah mau diwawancara, Jana. Ya, sama-sama. Selamat siang semua, dengan saya Fatir Fauzan di sini akan mewawancarai kelompok dengan siapa? Nathaniel. Oke, langsung saja ke pertanyaannya ya. Yang pertama itu, apa yang kamu ketahui tentang demokrasi? Demokrasi itu, setahu saya itu adalah sebuah pemerintahan di mana hanya rakyat yang bisa berkuasa. Oke, udah? Ya. Lalu, kamu pernah nggak sih ngelaksanain sikap dan perbuatan demokrasi? Kalau iya, apa contohnya? Tentu saja pernah. Contohnya seperti kita melakukan pemilihan ketua OSIS, pemilihan ketua kelas, dan melakukan pemilihan umum presiden. Misalnya nih dalam pas kamu lagi melakukan demokrasi ini, itu ada terjadi perbedaan pendapat. Nah, sikap kamu tuh gimana sih? Kalau dari sikap saya sih, mending saya yang mengalah agar kita tuh bisa mewujudkannya bersama-sama. Oke. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar demokrasi
demokrasi itu dapat diterapkan dengan baik? Tentunya dengan penuh keadilan dan juga kerjasama yang baik. Lalu apa sih yang kamu ketahui tentang pemilu? Pemilu itu sebuah pemilihan umum untuk memilih pemimpin. Kayak misalnya kita memilih presiden, memilih wali kota, memilih ketua daerah, dan lain-lain. Nih, yang terakhir, aku punya pertanyaan. Menurut kamu, sistem demokrasi di Indonesia ini udah tepat atau belum? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Menurut saya sih udah tepat karena udah adil aja kan. Soalnya presiden bisa Jadi sudah adil ya? udah adil. Sekian dari wawancara kepada kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid Dirgatala, perwakilan dari kelompok 2 akan mewawancarai kelompok 5. Siapa? Saya Intan Dayana Hidayat. Izinkan saya untuk mewawancarai Intan tentang demokrasi. Silakan. Pertanyaan yang pertama, apa yang Anda ketahui tentang demokrasi? Kalau yang saya ketahui itu demokrasi itu ya rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di hukum. Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Anda pernah melaksanakan sikap dan perbuatan demokrasi? Kalau pernah, itu apa? Pernah ya pas waktu SMP sama SMA juga masih kayak milih ketua OSIS sama milih ketua kelas juga. Oke. Pertanyaan yang ketiga itu, bagaimana sikap Anda jika terjadi perbedaan pandangan atau pendapat? Kalau terjadi perbedaan antara pendapat itu kan memang banyak ya kalau lagi tapi pasti kita harus saling hargain sama jangan egois dan bisa saling mengerti satu sama lain. Setuju. Selanjutnya, bagaimana caranya agar demokrasi itu dapat diterapkan dengan baik? Coba deh kalian mengerti satu sama lain. Terus tuh ya, kalau misalnya ada yang beda pendapat, ada yang ini, jangan terlalu mentingin, jangan kena amarah dulu. Jadi bisa bersatu. Oke. Selanjutnya, pertanyaan yang kelima itu, apa yang Anda ketahui tentang pemilu? Pemilu itu kayak buat memilih suatu pemimpin dalam negara atau kayak misalnya gubernur, wali kota, ketua juga bisa. Nah itu biasanya dipilih sama rakyat. Selanjutnya ada pertanyaan tambahan dari kelompok kami. Itu menurut Anda demokrasi itu sistem yang paling cocok gak buat di Indonesia ini? Kalau iya kenapa? Kalau enggak kenapa? Kalau saya sih merasa cocok-cocok aja ya di Indonesia, soalnya kan di Indonesia itu kalau ya biasanya kita gitu lah ya terlalu semua yang dimana kalau misalnya jadi kalau misalnya kita tuh nggak terpaku sama pemerintah aja, jadi kita bisa juga bebas berpendapat dan bisa nentuin hukum bisa nentuin kebijakan di pemerintah sendiri. Oke, makasih ya. Sekian wawancara dari kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.